Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi di dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Mungkin pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana agama Islam itu maju pada zaman Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah pendidikan. Pendidikan itu bagaimana, nak? Pendidikan pertama yang dilakukan Rasulullah, langkah-langkah awalnya adalah mendirikan masjid. Nah, karena itu ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah, itu Rasulullah sebelum nyampe ke kota Madinah itu ada di jalan itu Rasulullah mendirikan masjid namanya Quba. Masjid Quba sampai sekarang ada. Oleh karena itu dakwah Rasulullah pertama kali itu untuk menyatukan umat Islam, untuk memajukan agama Islam itu adalah mendirikan masjid, karena di tempat itu adalah tempat untuk mencari ilmu, untuk mengumpulkan umat Islam. Kemudian kurang lebih Rasulullah setelah itu pergi ke kota Madinah. Sampai ke kota Madinah Rasulullah mendirikan masjid namanya Masjid Nabawi sampai sekarang. Nah, karena itu sholat di Masjid Nabawi dibandingkan sholat di masjid yang lain seperti masjid yang di Indonesia ini, pahalanya lebih banyak di Masjid Nabawi dan Mekah. Karena apa? Karena ya memang sudah hadis Rasulullah, pahalanya itu 10.000, nah 10.000 kali lipat. Kalau di sini 1.000, ya kalau di sini 1 dapat 1, di sana dapat 10.000. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda Rasulullah. Kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang kedua adalah musyawarah. Musyawarah antar sahabat, antar sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Kok bisa musyawarah? Contoh, Rasulullah kalau memang ketika Rasulullah meninggal, Rasulullah itu kan enggak menunjuk siapa yang berhak menjadi khalifah. Tapi Rasulullah itu mengatakan, saya meninggalkan 2 perkara kepada kalian. Jika kalian itu berpegang teguh, maka kalian akan selamat, itu Al-Quran dan hadis. Itu sabda Rasulullah. Nah, karena itu Rasulullah itu mengedepankan musyawarah. Ketika Rasulullah mau berperang, itu Rasulullah nggak langsung berkeputusan sendiri, tapi minta pendapat dari sahabat Umar bin As, dari Umar bin Khattab, dari Abu Bakar. Ini hanya musyawarah. Syawiru fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kata Rasulullah dalam Al-Quran. Oleh karena itu yang dikedepankan oleh Rasulullah itu musyawarah untuk memajukan agama Islam. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan Rasulullah? Persatuan, menyatukan Rasulullah itu. Oleh karena itu Rasulullah itu cara menyatukannya, Rasulullah itu punya anaknya Fatimah dinikahkan dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini sepupu Rasulullah dan anak paman Rasulullah yang Abu Thalib, bapaknya Abu Thalib. Kemudian Rasulullah itu menikahkan anaknya Rasulullah dengan Utsman, Sayyidina Utsman bin Affan. Ini anak Rasulullah yang disebut dengan Dzunnunain ini. Ini menikahi anak Rasulullah, dua anak Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab menjadi mertua Rasulullah. Abu Bakar menjadi mertua Rasulullah. Itu intinya Rasulullah itu mempersatukan. Yang pertama kali ketika adanya Islam menyebar itu di kota Madinah, yang dilakukan oleh Allah menyatukan umat Islam Muhajirin dan umat Islam Ansor, di mana Muhajirin itu adalah orang yang dari kota Mekah pergi ke kota Madinah. Orang yang Ansor itu orang yang tinggal di kota Madinah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Intinya tiga poin yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam memajukan agama Islam, untuk menyebarkan agama Islam. Pertama adalah mendirikan masjid, kemudian musyawarah, kemudian yang ketiga adalah mempersatukan umat Islam. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu Rasulullah tidak semerta-merta mengusir orang-orang kafir di kota Madinah seperti orang Yahudi. Itu enggak diusir, tapi oleh Rasulullah itu mereka itu disuruh kerjasama, namanya disebut dengan piagam Madinah 1, piagam Madinah 2.
Dan tapi akhirnya mereka itu buat atau berontak dan kerjasama dengan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Mungkin itu saja pertemuan kali ini, semoga ada manfaatnya, barokahnya. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.